Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu lan pegangono cekelono sira cekelan bihablillahi kelawan taline Allah. Hablul tali artinya berpeganglah yang kuat kamu dengan agama Allah, yaitu agama Islam. Wa'tasimu bihablillah, berpeganglah yang kuat dengan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Berpegang teguhlah dengan agama Islam dan berpegang teguhlah dengan Al-Quran, kitab Allah. Wa'tasimu, khitab ini ditujukan kepada kabilah Aus wal Hajraj, kabilah yang paling besar di tanah Arab pada waktu jahiliyah. Kedua golongan ini enggak pernah akur. Kabilah Aus dan Hajraj itu selalu berperang paten-patenan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, dengan bersatu. Jami'an dengan bersatu. Bersatulah kalian semua dengan berpegang teguh dengan agama Islam. Bersatulah kalian dengan berpegang teguh dengan kitab Al-Quran. Jami'an, bersatu. Kalau orang Islam sudah masuk Islam, orang sudah masuk Islam harus bersatu, bersama-sama berpegang mempertahankan agama Allah, agama Islam. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, Al-Qur'anu hablullahil matinu. Al-Quran itu adalah tali Allah yang sangat kuat, pengikat tali Allah yang sangat kuat. La tangqadi ajaibuhu, kajiban-kajiban Al-Quran tidak pernah habis. Wala yakhluqu an kasrati raddi, Al-Quran tidak rusak karena banyaknya penolakan. Orang-orang kafir menolak Al-Quran itu tidak merusak adanya Al-Quran.
Walaupun banyak orang yang menentang Al-Quran, Al-Quran tetap utuh. Man qala bihi shadaqah, orang yang berkata dengan Al-Quran maka dia jujur. Al-Quran mengajak manusia supaya jujur. Wa man amila bi rasyada, barang siapa yang mengamalkan Al-Quran maka akan dapat petunjuk kebenaran. Wa man itasama bi, dan barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, hudiya ila siratim mustaqim, maka orang itu akan mendapat petunjuk jalan yang lurus, jalan yang benar. Orang yang berpegang dengan agama Islam, dengan Al-Quran, maka dia akan mendapat petunjuk jalan yang benar, bukan jalan yang sesat. Caranya watasimu, ikra, membaca Al-Quran, dibaca. Ikra dengan dibaca, membaca Al-Quran langsung, huruf Al-Quran bukan terjemahnya. Sebab kalau membaca Quran itu yang dibaca tulisan Latinnya itu berbahaya, karena di dalam tulisan Latin nggak ada idgham, nggak ada idhar, ya kan? Maka belajar Al-Quran harus dengan huruf aslinya, tulisan Arabnya, nggak boleh memakai Latinnya. Kalau hanya sekedar untuk perbandingan nggak apa-apa, tapi belajar Al-Quran ini mulai huruf A, Ba, Ab, Am, dan sebagainya. Sebab kalau di tulisan Latin kadang berbeda membacanya. Allazina, kalau Latin alat zina, ya kan? Itu alat zina Arab, Latin alat zina, kan berbeda. Mengucapkan huruf ya sesuai dengan kaidah. Ada anak-anak yang membaca alladzina nggak bisa, alladina, alladina, dal itu dibaca di, walladina. Itu banyak saya itu mas yang dari luar itu. Walladina, yang mereka enak saja, itu harus dibetulkan. Alladzina, ad-dinu, ad-dinu, bukan ad-dinu. Dan ad-du'au, ad-du'au, doa. Jadi belajar Al-Quran itu harus dengan huruf asli Al-Qurannya.
dan digurukan. Ada yang marahi mengucapkan huruf talaki, saling bermuwajahah. Kanjeng Nabi Muhammad membaca Al-Quran itu menirukan bacanya malaikat Jibril. Jibril memberikan contoh bacaan alladzina. Jadi bunyi huruf aba dan sebagainya itu adalah dari malaikat Jibril. Jibril dari siapa? Dari Allah. Kemudian tulisan Arab dari mana? Itu zaman Nabi Adam, zaman Nabi Idris sudah ada tulisan Arab. Itu tulisan Arab itu budaya Arab. Begitu Al-Quran turun di tanah Arab, maka enggak sulit. Yang pertama menulis huruf hijaiyah itu ada yang mengatakan Nabi Idris alaihissalam. Jadi sudah zaman dulu sudah ada tulisan Arab. Wala tafarraqu lan ojo berpisah-pisah, ojo bertengkar siro, jangan berselisih kalian sebagaimana kalian berselisih pada zaman jahiliyah, saling bunuh-membunuh karena tidak mengikuti ad-dinul Islam, tidak mengikuti dinullah. Ayo masuklah ke agama Islam. Jami'an setelah masuk Islam bersatu. Hentikan perselisihan yang kalian lakukan di zaman jahiliyah dulu. Maka kabilah Aus dan Hazrat setelah masuk Islam mereka bersatu. Wala tafarraqu, jangan berpisah-pisah, jangan berselisih pendapat. Kata-kata wala tafarraqu di sini bukan berarti menunjukkan haramnya ikhtilaf di dalam hukum cabang. Hukum yang bersifat istihad, diistihadi boleh berbeda. Ini nggak masuk dalam wala tafarraqu. Maka dalam dunia Islam ahli sunnah wal jamaah ada 4 madhab yang terkenal. Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. 4 madhab ini dijadikan pegangan bagi umat Islam ahli sunnah wal jamaah. Seperti kalau madhab Syafi'i menutup aurat bagi perempuan wajib, kecuali kalau sholat yang boleh terbuka wajah dan telapak tangan. Tapi di luar sholat harus tertutup. Mestinya wajah itu nggak boleh kelihatan pakai cadar. Itu kalau madhab Syafi'i.
Mazhab Maliki tidak boleh wajah dibuka seperti ketika sholat. Ketika sholat saja boleh dibuka kok, apalagi di luar sholat ya boleh gitu. Jadi Indonesia ini cara berpakaian kebanyakan mazhab Maliki. Yang mazhab Syafi'i jarang. Yang mazhab Syafi'i yang di Tenggoro itu yang pakai cadar, ya, itu Asyafi'i. Nah, terserah seperti kita mengikuti mazhab itu. Kok dipilah-pilih pakaiannya menurut Maliki. Orang hidup itu menyesuaikan lingkungan. Orang hidup itu menyesuaikan lingkungan. Agama itu luwes, menutup aurat. Ada sementing nutup lah, terserah. Bagaimana itu yang ketat-ketat sementing nutup. Ada mata nggak boleh, itu kan pendapat Furu'iyah. Pakainya kelihatan kulitnya, sudah nutupi, sudah kulitnya ketutup tapi kelihatan semrawang. Gimana itu? Nah, nutup aurat itu artinya auratnya tidak kelihatan. Kalau kelihatan namanya belum nutup, sengaja sudah ditutup pakai plastik, ya kan? Itu sebagai plastik seorang kudanan. Neng ketok jerone, lah itu belum nutup. Kenapa? Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatku dari para mujtahid, perbedaan pendapat dari para mujtahid itu menjadi rahmat bagi umatku. Jadi gampang. Misalkan orang jual beli kan harus tawar menawar. Pak, saya mau beli ini, harganya berapa? Tapi pengen warung. Pernahkah kita tawar menawar di warung? Lungguh, menengahi, langsung diladeni. Ini cara jual beli yang sah. Orang akad-akadan kan gak ada tawar menawar. Maksudnya kan, Pak, saya mau beli makan nasi, lauknya ini, harganya berapa? Harganya sekian. Wah, saya nggak jadi karena mahal. Itu mestinya gitu. Tapi karena sudah ada umum, soal neng warung sing mlebu diladeni dipangan, lagi-lagi bayar. Habis berapa? Itu mestinya cara jual beli nggak sah. Nah ini mazhab batinnya ada yang memperbolehkan gitu. Asal sudah umum, sudah ada. Ini tidak mazhab Syafi'i, mazhab yang lain. Orang sholat, orang gerakan apa wes benar, Allah tangannya belas, orang sedekah, orang takbir, oleh sementing sholat, sementing sholat, Allah Akbar, ngangkat kan malam batal ke sholat karena bergerak. Ya udah, itu ada mazhab yang begitu, nggak usah disalahkan. Ketika di Mekah kan banyak macam-macam orang sholat.
ikhtilafu ummati rahmatun, itu dawuh Kanjeng Nabi. Perbedaan umatku para mujtahid adalah rahmat bagi umat. Kenapa? Wala tafarraqu, kita dilarang berselisih, dilarang bertengkar, karena pertengkaran itu menjadi sebab kerusakan negara, karena rakyatnya bertikai. Wong Pacitan gelut karo wong ngendi Ponorogo tawuran, rusak negara ini. Jadi harus jami'an sebagai umat Islam, umat yang beragama Islam harus jami'an, bersatu dengan berpegangan kitab yang satu, yaitu Al-Quran. Kanjeng Rasulullah SAW mengikut tentang wala tafarraqu itu. Kanjeng Nabi jauh, tafarraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Orang-orang Yahudi terpisah-pisah menjadi 71 kelompok, 71 golongan. Jadi orang Yahudi ora bersatu. Awisnataini wasab'ina firqatan, atau 72 kelompok. Wa nasara mislu dzalik, orang Nasrani seperti orang Yahudi. Kelompok firqah-firqahnya 71 atau 72. Wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina. Umatku, umat Nabi Muhammad akan berpisah-pisah menjadi 73 golongan. Kelompok orang Islam itu ada 73, lebih banyak dari orang Yahudi dan Nasrani. Dalam riwayat lain, wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina milatan. Umatku terpisah-pisah menjadi 73 milah atas nama agama. Kelompok-kelompok macam-macam namanya. Di Indonesia aja banyak, ada LDII, ada Lemkari, ada MTA, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Rifaiyah, ada Asidiyah, macam-macam, mengatasnamakan kelompok agama. Kulluhum finnari, semua kelompok itu masuk neraka, illa wahidatan, kecuali satu kelompok yang tidak masuk neraka. Kalau para sahabat bertanya,
Wa ma ya Rasulullah, kelompok satu itu kelompok yang mana ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, bukan saya dan sahabat-sahabatku yang masuk neraka. Kabeh mlebu neraka kecuali satu. Siapa? Yang masuk neraka itu bukan saya dan sahabat-sahabatku. Dalam keterangan yang lain, Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang selamat, kelompok yang selamat adalah orang yang mengikuti Kanjeng Rasulullah SAW dan bersatu. Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Quran, hadis, dan bersatu, tidak bertentangan dengan kelompok lain. Orang nyalah-nyalahke. Jadi yang paling selamat ya orang yang wa'tasimu bihablillahi jami'an, itu yang selamat, yang mau berpegang dengan agama Islam yang benar, berpegang Al-Quran dan bersatu. Wong eno ora kena plirik-plirikan karo ya Muhammadiyah. Muhammadiyah ora kena plirik-plirikan karo wong MTA. Udah biar sementing sholatnya podo. Ini masalah huruf yang berbeda-beda. Wong mati ora ditalili ora apa-apa. Mana wong mati ora butuh tahlil. Sing butuh kan wong urip ndongaake. Satu kelompok ora teko ganjarane ya wis ora usah maca. Sing satu teko meng aja dadi gelut gara-gara beda di apa dungane teko namanya ta ora. Jadi kehidupan itu jami'an, tetap bersatu. Siji senang baca Maulidur Rasul, berjanji, yang satu nggak mau karena bukan Al-Quran. Ya, itu masalah Qur'iyah. Imam As-Suyuti, itu Imam As-Suyuti itu Sultanul Ulama, itu ngarang nazomani tentang fadilah membaca Maulidun Rasul, entah itu berupa al-berjanji atau tiba atau simduduror atau lain sebagainya. Yang penting membaca Maulidun Nabi. Orang yang mau membaca Maulidun Nabi dengan niat yang ikhlas karena hormat kepada kelahiran Nabi, membaca sendirian Abtadi'ul imla bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya, diwaca dhewe. Apa fadilahnya, barokahnya banyak sekali. Apa? Orang itu dikabulkan hajat-hajatnya. Orang itu diamankan dari segala macam bala. Orang itu diamankan dari kebakaran.
diamankan dari tenggelam, orang itu diamankan dari kemalingan dan lain sebagainya. Itu fadilah barokah membaca Maulidur Rasul kapan saja, bukan hanya bulan Maulid, di luar bulan Maulid. Itu Imam Suyuti mengatakan demikian. Lah orang percaya Maulid kok iso ngono, orang percaya wis. Yang mengatakan itu bukan orang sembarangan. Imam Asyuyuti yang mengarang Alfiyah Al-Iraqi atau yang disarai Mbah Mahfud namanya kitab Manhaj Zawi Nazar Kitab Mustafa. Itu bednya kan 1000. Ternyata oleh Mbah Mahfud enggak genep 1000. Oleh Mbah Mahfud digenepi. Mbah Mahfud itu genepi nazam menjadi genep 1000. Kemudian nazam itu disarai. Sarah Manhaj Nawin Nazar. Sarai Alfiyah Asyuyuti, kitab Mustalahul Hadis yang dipelajari di termas dan di perguruan tinggi baik luar maupun dalam negeri. Itu kitabnya Manhaj Zawin Nazar. Kuntum nalika ana sapa sira kabeh ing dalam zaman jahiliyah iku adaan permusuhan. Ketika kalian di zaman jahiliyah selalu menjadi permusuhan, fa'alafa nuli ngolotake nuli nyenengake sapa wa baina qulubikum ing dalam antarane ati-ati sira kabeh. Kemudian Allah menurunkan sifat cinta di antara kalian semua dengan petunjuk agama Islam. Kalian ketika zaman jahiliyah selalu bermusuhan, kemudian hatinya dililihkan oleh Allah, hatinya dilunakkan, dilemeske dening Allah. Kenapa kamu masuk Islam? Fasbahtu mongko dadi sira binikmati kelawan nikmati Allah, yaitu agama Islam. Jadi ku ikhwanan sedulur dalam agama. Ketika kalian masuk Islam dengan agama Islam, dengan nikmatnya agama Islam, kalian menjadi saudara, sehingga tidak pernah terjadi lagi permusuhan. Wa kuntum lan ana sapa sira kabeh iku ala syafa humratin ing atase pinggir jurang minan nari sangking neraka.
ketika kalian berada di pinggir jurang neraka, hampir jatuh masuk neraka karena kekufuranmu, sehingga apabila kalian mati dalam keadaan kufur, maka kalian akan masuk neraka. Jadi ketika kalian belum Islam, kalian ini berada di tepi jurang neraka. Kalau sampai mati masih dalam keadaan kufur, maka masuklah neraka. Fa'angkozakum, nuli nyelametake sapa Allah ing sira minha saking habratin minan nari. Lalu Allah menyelamatkan kalian semua dari jurang neraka. Diselamatkan dengan apa? Dengan memeluk agama Islam, dengan mengimani Kanjeng Nabi Muhammad, dan iman dengan kitab Al-Quran, sehingga kamu gak jadi kejegur ning neraka. Andai kata kalian masih tetap dalam keadaan kufur, ketika mati pastilah kamu kejegur ning neraka. Tapi ketika masih hidup, kamu berada di pinggir jurang neraka. Wes ngintip-intip nih, kamu diselamatkan oleh Allah. Kadzalika kaya mengkono keterangan apa? Berpegang teguh dengan hablullah, agama Allah, berpegang teguh dengan Al-Quran, bersatu padu, tidak boleh bercerai-berai, nggak boleh berbeda pendapat kecuali masalah kuliah. Semula kalian musuh, tapi setelah masuk Islam, dengan iman Islam kamu menjadi saudara, dan seterusnya. Yubayinu, jelasake sapa Allah lakum marang sira kabeh ayatihi ing pira-pira ayati Allah, la'allakum menawa sira kabeh iku tahtaduna oleh pitutur. Allah menjelaskan kepada kalian dengan ayat-ayat Al-Quran agar kalian semua dapat petunjuk, tidak berada di dalam kesesatan. Semoga-moga kita sakit nyekeli, berpegang teguh dengan agama Islam sampai akhir hayat. Allahumma amin. Al-Fatihah. Nyuwun tambah doa kagem butuh sudah bukti ingkang asma Muhammad Habri, insyaallah benjing tanggal 12 Rabiul Awal badhe wisuda untuk
menuju menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan diparingi berkah dan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah Pak Haji Bambang sampun rawuh saking umrah ing dalu menika bersyukur dhateng Allah menikane Mbah Haji Mufti syukuran. Mugi-mugi syukuripun ditampi Allah Subhanahu wa taala dados umrah makbulah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kangge malam Senin Ngajeng Rai karena termasuk acara Maulid baca berjanji kata ini sengaja pengawasan di perjanjian keluarga pondok dan Mbah Mufti juga bagi ten Surabaya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma nadim ahwalana wa sinna af'alana wa khallisna min alamil faqri wa zulli wa asimna minal bala wal waba wa ta'un wa min syurata wa syayatin wa nafsil ammaratu bisu. Allahumma yassir lana al-injizam fi jamil umuri diniyati wa dunyawiyati wa hasil muradana bil khair. Allahumma ba'idna min asyarri wal asyan. Allahumma na'udzuka min jahdil bala wa tarki syaqqa wa su'il qada wa sa'atil adan. Ya muhawil al-khawli wal-khawal hawil halani lahsanil hal. Allahumma ya kathirun nawal wa ya khali wal-afal wafiqna min ni'matil khairi fi jamil ahwal. Allahumma sallina wa sallim dinana wa la tasbaqtani ja'i imanana wa la tusad alina ma la yakhufa wa la yakhuna warzuqna khairan dunya wal akhirah innaka la tuhibbul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa darajat wa abdan wa shiwaya wa nurafari wa hidayah wa qutil arwah wa bidayah wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuqaw biha kulla usri yusra wa kulla da'in tabaan wa kulla taqaman shifaan wa ala alihi wa sallam. Allahumma shfi mardana anta syafi la syafi illa anta shifaan la yughadiru saqaman bi rahmatika ya rahmin. Allahumma barik lana wa auladina wa dzurriyyatina wa talabidina wa la ta'durhum wa wikum li ta'atik warzuqna birrum. Rabbana fir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa bi rahmatika ya rahmin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Allahumma anzurna bi husnil khatimah bi jahi sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah. Al-Fatihah. Ya. La la ya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.